Tahukah Anda, 70% individu dengan IQ di atas 130 tidak pernah mengumpulkan kekayaan yang berarti. Meskipun memiliki setiap keunggulan intelektual. Orang-orang yang jauh lebih bodoh daripada Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Dan Anda membenci mereka karenanya, bukan? Anda mengatakan mereka pasti telah melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak bermoral karena itu membuat Anda merasa lebih baik tentang diri Anda. Dan hanya dengan memikirkan bahwa itu mungkin tidak terjadi membuat Anda merasa takut secara eksistensial. Jauh di lubuk hati Anda berpikir bahwa hidup ini tidak. Semua orang berkata Anda akan melakukan hal-hal hebat. Anda adalah salah satu yang terpintar di sekolah. Jadi, bagaimana mungkin orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja atau bahkan pecundang mengalahkan Anda dalam ujian yang paling penting? Satu-satunya ujian kecerdasan adalah jika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda tidak pernah repot-repot mempelajari aturan permainan kehidupan. Jadi, berikut adalah 15 alasan mengapa orang pintar tetap miskin. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain kaya. Orang pintar mengoptimalkan hidup dengan berusaha untuk tidak menjadi miskin alih-alih berusaha menjadi kaya. Jadi mereka tidak pernah mengejar peluang yang menghasilkan kekayaan. Mereka dapat memberitahu Anda semua alasan mengapa Anda akan kehilangan uang saat berinvestasi di pasar saham, Bitcoin, real estate, atau bisnis Anda sendiri. Tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sarana untuk menghasilkan kekayaan bagi orang lain. Kecuali mereka, Anda dapat menjelaskan bunga majemuk tetapi tidak memperoleh apapun. Untuk menjadi kaya dalam hidup, Anda perlu melakukan hal-hal yang membuat orang lain kaya. Hidup menghargai tindakan, bukan pengetahuan. Ada kuburan yang dipenuhi orang-orang ber-IQ tinggi yang meninggal dengan rasa kesal karena mereka tidak pernah melakukan apapun dalam hidup mereka. Kedengarannya pintar dalam percakapan, tidak ada hubungannya dengan rekening bank Anda. Alasan utama mengapa orang pintar tetap miskin adalah karena mereka takut orang pintar lain menghakimi mereka. Kedua, mereka pikir mereka lebih pintar daripada yang sebenarnya. Lihat, kita akan menghancurkan bagian terpenting yang menjadi dasar seluruh identitas Anda. Oke, Anda tidak sepintar itu. Jika Anda sepintar itu, mengapa Anda tidak bahagia? Jika Anda sepintar itu, mengapa Anda tidak kaya? Jika Anda sepintar itu, mengapa Anda tidak dikelilingi oleh cinta? Itu karena Anda mengacaukan kecerdasan dengan kemampuan Anda untuk memahami kehidupan. Setiap orang yang berlangganan Alux tahu bahwa untuk menang dalam hidup, Anda harus menang dalam 5 pilar. Uang, kesehatan, hubungan, emosi, dan kecerdasan. Tidak masalah jika Anda memaksimalkan hanya satu. Semuanya saling berhubungan. Jika salah satunya hilang, seluruh hidup Anda akan berantakan karena efeknya akan merembes ke area lain. Nomor 3. Banyak pengetahuan deklaratif, tetapi sedikit pengetahuan prosedural. Mengetahui cara memecahkan masalah dan mampu memecahkan masalah adalah dua hal yang sangat berbeda. Anda tidak bisa mendapatkan six-pack dengan membaca tentang crunch. Anda mengacaukan, saya bisa jika saya mau, dengan benar-benar lakukannya. Dan semakin tua Anda, semakin Anda menyadari bahwa hidup bukanlah masalah kemampuan, tetapi masalah siapa yang melakukannya. Anda dapat mendefinisikan kewirausahaan, tetapi Anda belum menjual apapun. Anda dapat menjelaskan teori kepemimpinan, tetapi tidak ada yang akan mengikuti Anda ke tempat parkir. Anda tidak memiliki bukti kemampuan. Kenyataannya, menjadi kaya mengharuskan Anda melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, gagal, dan pakaian Anda terkena lumpur. Semua hal yang ingin dihindari oleh orang pintar. Keempat, mereka menjadi getir dan marah karena tidak diberi tugas. Begini, sekolah mengacaukan semuanya, dan itu bahkan bukan salah Anda. Ketika Anda mengangkat tangan, menjawab dengan benar, dan mendapat pujian dari guru, hal itu memperkuat gagasan bahwa untuk mendapatkan bintang emas, yang harus Anda lakukan hanyalah mengatakan hal yang benar. Semua orang mengatakan Anda pintar, dan entah bagaimana Anda mulai percaya bahwa itu sudah cukup. Anda terbiasa dengan persetujuan sebagai bahan bakar. Anda terbiasa menjadi yang terdepan. Kemudian Anda memasuki dunia yang tidak peduli dengan potensi Anda, hanya hasil kerja Anda. Sekarang Anda mengatakan hal-hal bodoh seperti seharusnya tidak ada miliarder. Semua orang kaya korup. Semua orang kaya beruntung. Semua orang kaya mengeksploitasi orang lain demi keuntungan. Kepahitan hanyalah hak istimewa dengan kosakata yang lebih baik. Dan hak istimewa tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bernilai. Semua orang mau passive income, tapi nggak semua orang siap kerja aktif awal. Sini gue jelasin kayak anak SD. Dalam hidup ada dua jenis kerja. Yang pertama, kerja sekali, dibayarnya sekali. Yang kedua, kerjanya sekali, dibayarnya berkali-kali. Yang kedua ini cuma bisa terjadi kalau lu bangun sistem. Bukan cuma ngandelin waktu dan tenaga lu sendiri. Banyak orang kejar penghasilan tambahan, tapi gaji lembur itu bukan penghasilan pasif. Itu cuma gaji aktif yang diperpanjang. Yang bener-bener nambahin cash flow itu punya aset yang produktif, punya sistem yang jalan tanpa lu jagain terus, punya leverage, tenaga, teknologi, atau jaringan. Coba tanya ke diri lu sendiri. Lu
punya ruko kosong, ada tempat yang nganggur di rumah, lu tinggal di pinggir jalan rame tapi nggak dimanfaatin. Kalau iya, itu semua bisa jadi sistem. Tapi selama diem, itu cuma jadi biaya bulanan. Salah satu cara sederhana biar lu mulai bangun sistem, itu jadi agen Lion Parcel. Lu bisa buka titik layanan logistik di lingkungan lu sendiri. Tiap ada paket masuk atau keluar lewat tempat lu dapat margin. Dan ini bukan sistem kecil-kecilan. Lion Parcel itu salah satu jaringan logistik terbesar di Indonesia. Didukung lebih dari 15.000 kurir dan 3.000 armada. Jangkau 98% kecamatan di 34 provinsi. Dan disupport penuh sama Lion Group. Dengan jadi agen Lion Parcel, lu bisa dapat diskon hingga 35% dari tiap transaksi pengiriman. Potensi omset belasan sampai puluhan juta per bulan. Plus, dapat pelatihan dan mentoring bisnis selama 6 bulan. Harga ongkirnya bersaing juga karena langsung pakai armada sendiri. Biayanya cuma mulai dari 10 juta rupiah aja. Kalian bisa langsung daftar di website lionparcel.com/agen. Dan pakai kode referral LPXJSenatanael untuk tahu info lebih lanjutnya ya. 5. Mereka lebih mementingkan gengsi daripada keuntungan. Karena Anda payah dalam permainan kekayaan, Anda mencoba mengubah permainan menjadi permainan status. Jadi Anda mengejar ijazah, gelar, dan mencoreng reputasi lembaga pada diri Anda sendiri seolah-olah warna kandang meniadakan kurangnya kebebasan. Anda mencuci otak Anda sendiri dengan melihat meminta uang sebagai tindakan menjual diri. Penjualan sebagai manipulasi dan menginginkan uang sebagai tindakan yang mencurigakan secara moral. Perangkapnya di sini adalah berpikir bahwa kedua perspektif ini tidak dapat hidup berdampingan. Puncak eksistensi manusia adalah aktualisasi diri. Bekerja keras, berkontribusi lebih dari yang Anda terima, dan menjalani hidup yang layak dikenang. Mengejar ini sebagai prinsip inti Anda mengarah pada prestis dan keuntungan. Alasan utama mengapa orang pintar terjebak adalah karena nilai-nilai mereka tidak selaras dengan apa yang diharapkan dunia sebagai imbalan atas kehidupan yang hebat. Anda menghabiskan uang Anda untuk hal-hal yang tidak menghasilkan keuntungan finansial. Anda benar-benar membaca buku, hanya saja buku yang salah. Jika Anda tidak suka menjadi pintar dan miskin, kunjungi aux.com/100books dan unduh PDF gratis berisi buku-buku yang memiliki dampak terbesar pada kekayaan kita. Setiap buku yang Anda selesaikan dalam daftar itu akan membuat Anda 1% lebih kaya. Kedengarannya tidak banyak, tetapi pengetahuan akan terus bertambah seiring Anda membacanya. Jadi, dapatkan daftar bacaan gratis di aux.com/100books. Nomor 6. Mereka menganalisis setiap peluang secara berlebihan hingga peluang itu hilang. Mereka menunda investasi hingga mereka melakukan lebih banyak riset. Dan semakin banyak riset yang Anda lakukan, semakin Anda menyadari betapa sedikitnya pengetahuan Anda sebenarnya. Dan rasa takut akan kegagalan itu semakin menumpuk. Masalahnya, pasar selalu berubah. Karena tidak ada orang yang seistimewa yang mereka kira. Orang lain akan memiliki ide yang sama seperti Anda, biasanya pada waktu yang hampir bersamaan. Orang yang pertama kali mendapatkannya di tangan konsumen akan belajar lebih banyak daripada orang yang terkunci di dalam ruangan. Anda tidak dapat mengemudikan mobil yang diparkir. Oke, tetapi orang pintar akan berdebat sepanjang hari tentang rute terbaik, tanpa pernah meninggalkan jalan masuk. Belum lagi ada masalah keterampilan yang nyata yang berperan di sini. Nomor 7. Mereka menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan keterampilan yang tidak lagi diminati pasar. Kesalahan umum yang dilakukan orang pintar adalah berpikir bahwa pasar peduli dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk sesuatu. Namun, kenyataannya pasar hanya peduli dengan hasil. Jika Anda bisa mendapatkan hasil yang sama dengan 1/10 usaha dan setengah harga, Anda akan menjadi kaya. Anda mungkin tidak akan suka mendengar ini, tetapi tidak ada kemuliaan dalam usaha yang lebih besar. Alat-alat baru terus dirilis yang memungkinkan Anda melakukan hal itu. Orang pintar merasa pintar karena mereka telah belajar 1 dekade lalu untuk menggunakan alat atau perangkat lunak atau bahasa pemrograman yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi pasar telah berubah. Mereka mengatakan hal seperti, saya telah berinvestasi terlalu banyak di bidang ini. Akan sia-sia jika berubah sekarang, atau saya terlalu maju untuk memulai dari awal. Namun, memecahkan masalah selalu menjadi lebih murah dan untuk menjadi kaya, Anda perlu memecahkan masalah yang mahal. Menurut Forum Ekonomi Dunia, sekitar 39% keterampilan tingkat tinggi akan memerlukan penyelarasan ulang yang signifikan dalam 5 tahun ke depan jika ingin tetap layak secara ekonomi. Belum lagi, mereka tidak pandai menilai waktu mereka sendiri. Nomor 8. Mereka memecahkan masalah seharga $10 dengan waktu senilai $100. Tahukah Anda, orang-orang cerdas cenderung meremehkan waktu mereka. Bahkan ada istilah untuk itu, bias upaya kognitif. Mereka meremehkan waktu karena mereka terlalu menghargai perasaan mencari tahu sendiri sesuatu. Mereka membuang-buang waktu seharian untuk membuktikan seseorang salah. Mereka membuang-buang waktu seharian untuk memperbaiki sesuatu yang perlu diperbaiki lagi minggu depan alih-alih menggantinya.
Dan kita sepakat bahwa ada romansa tertentu dalam menyempurnakan hal yang tidak penting dengan mengerjakannya sendiri. Namun romansa jarang membuahkan hasil. Tanyakan pada diri Anda, sekarang berapa nilai 1 jam kerja keras Anda? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan melakukan tugas-tugas yang berada di bawah ambang batas tersebut. Meskipun otak mereka lebih besar, mereka membuat kesalahan umum. Hanya karena sesuatu sulit didapat atau membutuhkan waktu lama, bukan berarti itu berharga. Terkadang itu memang sulit didapat. Pikiran menyukai gesekan, orang kaya menyukai pengaruh. Bisakah saya menyelesaikannya? Dan haruskah saya menyelesaikannya? Memerlukan berbagai jenis kecerdasan. Dan jika mereka mencoba menyelesaikannya, mereka biasanya merekayasanya secara berlebihan. Nomor 9. Mereka percaya kompleksitas sama dengan nilai, padahal klien membayar untuk kejelasan. Jika Anda ingin langsung mengidentifikasi orang paling pintar dan bangkrut di sebuah ruangan, dengarkan betapa rumitnya penjelasan mereka. Ada lelucon lama, oke? Ketika tiba saatnya mengirim manusia keluar angkasa, NASA menghabiskan 150 juta untuk menyempurnakan pena yang dapat menulis tanpa masalah dalam gravitasi nol. Orang Cina menggunakan pensil. Orang pintar merekayasa semua yang mereka sentuh. Anda akan terkejut betapa banyak masalah hidup yang dapat diselesaikan dengan lakban dan keyakinan. Itulah kesalahannya. Tugas Anda bukanlah menyia-nyiakan hidup Anda untuk menaklukkan masalah, tetapi untuk mengatasinya dan melangkah maju dalam hidup. Tidak ada bahasa yang rumit, tidak ada basa-basi yang tidak perlu untuk kasus kecil Anda. Orang akan membayar untuk kejelasan dan menyelesaikannya. Jika tidak, Anda akan menembak kaki Anda sendiri. Uang berasal dari penjualan dan dari menghilangkan hambatan. Penawaran yang sederhana mengungguli penawaran yang rumit, hingga 120% dalam perolehan dan loyalitas pelanggan. Keluarlah dari pikiran Anda dan lanjutkan hidup Anda. Nomor Suamiku, apa yang kau lakukan? Ayah, ibu, terimalah. hidup Anda. Nomor 10. Mereka yakin mereka sudah tahu segalanya, jadi tidak ada gunanya meminta bantuan. Kesombonganlah yang membuat Anda tetap miskin. Jika Anda tahu segalanya, mengapa Anda tidak kaya? Anda terlalu sombong. Rasa takut tidak tahu sesuatu dan terdengar seperti orang bodoh benar-benar membuat Anda tetap miskin. Sementara Anda tersesat di tengah hutan mencoba mencari tahu konstelasi, orang-orang dengan IQ rendah hanya bertanya kepada orang pertama yang mereka lihat ke arah mana desa terdekat. Itulah gunanya meminta bantuan atau nasihat. Orang-orang yang ima pelatihan dan bimbingan mengalami pertumbuhan pendapatan dan percepatan karier yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang melakukannya sendiri. Mereka berjejaring secara horizontal dengan para ahli lain seperti mereka, bukan secara vertikal dengan para pengambil keputusan yang dapat mengubah keadaan menjadi menguntungkan Anda. Orang pintar tidak suka tidak menjadi orang terpintar di ruangan itu, sementara para pengusaha mencarinya dengan sengaja. Bagaimana Anda bisa menjelaskan biaya peluang, tetapi tidak melihat nilai dari bimbingan dan pelatihan? Kami membangun seluruh bisnis bernilai jutaan dolar kami di atas itu secara khusus. Kami membangun Alux, jaringan asli untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi. Saat mengunduh aplikasi Alux, Anda akan mendapatkan 3 hal. Pertama, ribuan model keuangan pilihan dan pelajaran pelatihan. Kedua, kami menemukan mereka yang melatih para pelaku terbaik, menempatkan mereka di sebuah ruangan dengan kamera dan merekam pengetahuan mereka. Ketiga, komunitas rekan-rekan dengan kekayaan bersih tinggi yang memberikan rekomendasi dan saran yang telah diperiksa. Itulah aplikasi Alux. Jadi, kunjungi alux.com/app sekarang juga untuk mengunduhnya. Jika ini pertama kalinya Anda membuka aplikasi, Anda akan mendapatkan diskon khusus untuk memulai saat memindai kode QR ini. Hidup Anda menjadi murah, karena Anda menganggap berinvestasi pada diri sendiri itu mahal. Jadi, kunjungi alux.com/app sekarang juga. Aplikasi ini akan segera menjadi salah satu alat dengan ROI tertinggi di gudang senjata Anda. Nomor 11, mereka meremehkan soft skill. Anda tahu, mereka seringkali melihat diri mereka sebagai introvert, tidak menyadari bahwa itu adalah masalah keterampilan, bukan sesuatu yang harus Anda miliki. Seperti kebanyakan hal dalam hidup, Anda belajar cara melakukannya dengan benar. Bagi sebagian orang, hal itu menjadi lebih mudah. Beberapa orang masih harus bekerja sedikit lebih keras, dan disitulah kesombongan berperan. Sekali lagi, dunia ini bukanlah meritokrasi. Ini adalah komunikasi. Orang pintar menyukai metrik yang sulit, tetapi sulit untuk mengukur hal-hal seperti kepercayaan diri, karisma, kepemimpinan, penceritaan, penjualan, negosiasi, atau kecerdasan emosional. Dan karena Anda payah dalam hal itu, Anda menyebutnya keterampilan palsu sambil mengabaikan fakta bahwa menurut Forum Ekonomi Dunia, 8 dari 10 kompetensi dengan bayaran tertinggi di bumi adalah keterampilan non-teknis.
AI menurunkan biaya kecerdasan menjadi sangat murah. Jadi keterampilan non-teknis yang diuntungkan. Nomor 12. Mereka menggandakan biaya yang telah dikeluarkan. Orang-orang terpintar membuang waktu bertahun-tahun untuk mempertahankan keputusan yang mereka buat dalam hitungan menit. Semakin pintar Anda, semakin baik Anda dalam membenarkan keputusan buruk Anda. Orang pintar bertahan dalam karier yang mereka benci, industri yang sedang sekarat, bisnis yang tidak berjalan, gelar yang mereka sesali, usaha yang menguras tenaga mereka, hubungan yang menghambat mereka. Bukan karena mereka bekerja, tetapi karena mereka pernah menginvestasikan waktu, uang, atau reputasi ke dalamnya, dan mereka memiliki keyakinan bahwa mungkin keadaan akan berubah. Meskipun itu di luar kendali mereka. Mereka memakainya dengan gagah berani dan menyebutnya kesetiaan, tetapi secara objektif itu mengorbankan gaji dan kebebasan seumur hidup Anda. Seorang pria akan tetap berada di atas kapal yang tenggelam, bukan karena dia berharap untuk tetap kering, tetapi karena dia pembangun kapal itu sendiri. Jadi berhentilah mencoba merasionalisasi sesuatu yang tidak berhasil. Lepaskan dan lanjutkan. Nomor 13. Mereka meromantisasi keahlian pengrajin, tetapi pasar menginginkan skala massal. Orang pintar menyukai cara yang benar. Teknik yang sempurna, penguasaan yang sempurna, eksekusi yang sempurna. Tetapi pasar menghargai ketersediaan, kecepatan, dan skala. Lihat saja dunia nyata. Kita meromantisasi barang-barang yang dibuat dengan tangan, tetapi hampir semua barang yang biasa Anda beli dengan uang dirancang secara industri. Barang-barang dalam jumlah kecil memiliki biaya tenaga kerja yang 5 hingga 15 kali lebih tinggi, dan karena itu tidak dapat bersaing dengan harga produksi massal. Ini adalah kesalahan yang mereka buat. Riset Wharton menemukan bahwa bisnis yang berfokus pada skalabilitas awal mengungguli operasi kerajinan pertama yang sangat terspesialisasi hingga 12x lipat dalam jangka waktu 10 tahun. Itulah sebabnya lebih dari 70% pengeluaran konsumen global dikuasai oleh perusahaan yang beroperasi dalam skala besar. Nomor 14. Mereka menikah atau bermitra dengan intelektual lain dan menggandakan kelumpuhan analisis itu. Ketika dua orang dokter yang enggan mengambil risiko bermitra, rumah tangga itu menjadi universitas, bukan pabrik. Dan penting untuk diingat bahwa universitas bertahan hidup melalui sumbangan. Rumah tangga itu memiliki banyak hipotesis, tetapi hasilnya nol karena keraguan mereka seringkali juga berpadu. Anda akhirnya mengonfirmasi ketakutan satu sama lain dan membatalkan tindakan, yang pada gilirannya menyebabkan keputusan hidup besar yang lebih lambat menghambat Anda. Menurut Harvard Business School, mereka membutuhkan waktu 2,3 kali lebih lama untuk membuat keputusan daripada orang lain. Dan Anda perlu mengambil risiko di awal kehidupan jika ingin membangun kekayaan. Rumah tangga yang berinvestasi secara agresif sebelum usia 35 tahun memiliki kekayaan 4 hingga 7 kali lebih banyak pada usia 55 tahun. Alih-alih membangun kehidupan, Anda membangun perpustakaan alasan untuk tidak melakukannya. Suka pakai Chrome karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chrome karena bunganya tinggi. Quantum computing is a fundamentally different computing paradigm, and it's one. Nomor 15. Mereka percaya mitos bahwa karya hebat berbicara untuk dirinya sendiri. Jika karya Anda dapat berbicara untuk dirinya sendiri, karya Anda pasti sudah berbicara sekarang. Tidak ada yang tahu Anda ada dan dunia ini bising. Banyak pria akan menghilang dalam ketidakjelasan menunggu dunia memperhatikan. Anda akan mati dengan cerdas, bangkrut, dan kesal. Tikus pendiam yang tidak diberi makan. Minggu lalu kami membuat video berjudul 15 alasan mengapa orang bodoh menjadi kaya yang dapat Anda lihat dengan mengeklik di pojokan atas yang menguraikan secara tepat apa yang kurang dari Anda. Jika Anda diberkati dengan kecerdasan yang lebih tinggi, Anda mungkin juga menggunakannya untuk membentuk aturan permainan demi keuntungan Anda. Menurut Anda, mengapa orang pintar menganggap uang berada di bawah mereka? Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena Anda bertahan, tentu saja ada bonus rahasia yang menunggu. Dan bonus itu adalah orang pintar dengan pemahaman bisnis mereka tidak terbatas. Jika Anda pintar dan ingin menang dalam hidup, pelajari cara kerja uang. Lakukan apapun yang diperlukan, baca buku, ikuti seminar dan konferensi yang murahan, tonton Shark Tank, lakukan apapun yang bisa Anda lakukan untuk memperoleh lebih banyak keahlian bisnis. Otak cerdas Anda akan menemukan solusi dan otak bisnis Anda akan memperdagangkannya dengan orang banyak. Mantra kami di Alux adalah Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup, tetapi mari kita jadikan Anda kaya terlebih dahulu. Begitu kita terbebas dari masalah keuangan dan memiliki akses ke alat apapun yang kita inginkan, maka hidup benar-benar terbuka. Harap rahasiakan ini. Jika Anda membuka alux.com/time, untuk waktu yang sangat terbatas, Anda dapat membeli langganan seumur hidup untuk aplikasi kami dan semua pakar dan fitur mendatang yang akan kami rilis. Tidak ada lagi langganan tahunan atau bulanan.
Anggap ini sebagai investasi untuk diri Anda sendiri selama beberapa tahun ke depan. Jika Anda siap memadukan kecerdasan Anda dengan bisnis, tulis kata terbuka di kolom komentar. Dengan begitu, kita akan tahu siapa yang benar-benar Aluxer dan siapa di luar sana yang bot. Sampai jumpa di lain waktu, temanku.